Artinya Kampar adalah negeri tertua. negeri tua. Ya, negeri tua. Negeri Soko. Negeri Soko. Negeri asal. Negeri asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Batobo. Salam. Pada kesempatan hari ini Sesuk TV kembali hadir untuk episode kedua. Kemarin kita telah tayang perdana mengangkat tema besar waktu itu tentang adat Soko Pisoko dan Limbago. Alhamdulillah Bapak narasumber setelah tampil tayang perdana kita lihat perkembangan. Alhamdulillah respon dari warganet dan netizen amat sangat luar biasa. Mantap. Amat sangat luar biasa. Pada kesempatan tayang kedua ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada warganet dan netizen yang telah memberikan like, komen, dan subscribe terhadap channel Sesuk TV. Terus selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ada Rizky yang telah mengomentari dan memberikan semangat serta support kepada channel kita, channel Sesuk TV. Beliau ini adalah warga Kampar kita yang berada di Batam. Selanjutnya juga dari Acu Ilham, terus dari Kopi Manis TV, dari Yalis Satpol PP, dari Khalid Mada, dan dari Rajudin. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Untuk tayangan-tayangan berikutnya kami butuh saran, pandangan, dan pendapat dari para netizen untuk bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah. Ya. Baiklah para warganet sekalian, pada kesempatan tayang kedua ini kembali saya hadir ke rumah narasumber kita untuk melanjutkan apa kemarin yang terpotong pada edisi pertama, bahwa kita mengangkat tema adat Soko Pisoko dan Limbago. Ya. Maka pada tayang kedua ini sedikit kami tambahkan informasi tentang narasumber kita, adinda saya Nur Hidayat SHMH. Beliau di samping seorang budayawan, beliau juga seorang akademisi. Beliau tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Kota Pekanbaru, Riau. Dan saat ini beliau sedang menjalankan pendidikan S3, dan dari S1, S2, dan S3-nya beliau fokus tentang hukum adat. Maka kembali pada kesempatan sore ini kita berbincang-bincang hangat, rileks, santai, sambil minum, sambil ngopi sore ini untuk saya tadi membuat istilah Sesuk TV ini akan mengangkat dan membongkar persoalan-persoalan yang tidak lazim saudara-saudara dengar, yang tak lazim saudara-saudara baca di buku-buku sejarah kekinian, bahkan mungkin tidak saudara jumpai, dan insya Allah akan saudara jumpai di channel Sesuk TV. Ya, kita bongkar. Kita bongkar ya, dan akan kita bongkar seluruh fakta-fakta yang belum terungkap. Istilah Kamparnya kita membangkit batang tondam. Mantap. Baiklah, para warganet, kembali saya dengan narasumber berbincang-bincang. Kemarin kita sudah sampai pada posisi mukadimah, Ya. Adinda, Ya. tentang adat Soko, Pisoko, dan Limbago. Nah, pada kesempatan kedua ini kira-kira kita memulai dari mana? Coba kita apa dulu? Ya, terima kasih kepada Bang Da memberikan kesempatan ya untuk untuk diketahui oleh para pemirsa ya yang ada di rumah tentang adat Soko Pisoko Limbago. Iya. Sebelumnya saya juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua kita yang ada di Malaysia sana. Ya. Nah, kemarin dia menelpon saya, Ya. dia menyampaikan apresiasi tentang channel kita ini. Siapa itu? Datuk Jenderal Amir Guntur. Nah, dia adalah Panglima Komando Khusus, ya, mantan Panglima Komando Khusus
tentara Diraja Malaysia. Ya, terima kasih Ya. Datuk Amir Guntur. Kami dari channel Susuk TV mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Oke. Pada kesempatan kemarin, episode kemarin kita sudah mengangkat sekilas hal khusus tentang adat. Jadi kemarin Abang Da selalu bertanya apakah kita bisa masuk kepada Soko, dan Ya. saya ada 2 kali kemarin Abang Da bertanya seperti itu. Saya Ya. tidak mau masuk kepada Soko. Iya, Ya, saya hanya masuk pada adat. iya. Ya. Sekarang kita hari ini ya, kita khususnya hari ini masuk kepada keempat istilah itu. Oke. Masuk kita masuk apa namanya itu ke permukaannya saja dulu. Oke. Yang pertama istilah adat ya. Iya. Istilah adat itu kalau di dalam adat Soko Bisoko Iya. itu adat ibarat api. Iya. Ibarat api yang menerangi, yang menghangusi dan menghabisi. Yang itu sudah kita bahas. Sudah kita bahas kemarin Ya, sudah kita bahas. tiga tingkatan ya. Ya, 3 tingkatan. Ya. Nanti yang 3 tingkatan itu kita perdalam lagi nanti. Oke, Ya. oke. Yang kedua Soko. Apa itu Soko? Soko yaitu Soko nan Bakailian. Tunggu. Soko yang Nan Bakalian. ini yang belum paham ini. Ini bahasa apa nih? Ini bahasa Kampar ini. Bahasa Kampar. Kayak bahasa asli Kampar. Yang Yang sudah kalau bahasanya bahasa Sesuk. Bahasa Sesuk Kampar yang selalu dipakai dalam hukum adat Kampar. Oke. Jadi Soko nan Bakalian ya seperti Condo Ayu. Ya, Condo Ayu yang melambangkan keturunan Adam Jahawa. Jadi Soko apa? Soko ibarat Soko seperti ayu, Ya. ya. Soko dan Baklian seperti ayu yang melambangkan keturunan Adam dan Hawa. Oke, oke. Yang ketiga yaitu Pisoko. Pisoko yang bercucuran. Ya, yang bercucuran Condo angin yang melambangkan keturunan ayah dan ibu. Condo angin Ya, yang condo angin yang melambangkan keturunan ayah dan ibu. ayah dan ibu. Oke, oke. Iya, yang keempat, limbago. Limbago adalah ibarat tanah, tompe tumbuh dan tompe ibarat tanah yang menahan dan tompe tumbuh yang segala ado yang di bumi. Tompe tumbuh segala yang ada di bumi. Yang ada di bumi. Limbago nih. Limbago. Oke. Itu apa namanya definisi singkat Soko Bisoko dan tergambar filosofinya di situ. Oke. Tunggu dulu. Kita tahan dulu. Soko dulu. Ya. Kembali kita ke Soko. Jadi Soko ini uraiannya kepada hukum adat seperti apa? Kepada hukum adat. Jadi Soko ini sebetulnya ini melambangkan orang, ya. Sebetulnya klasifikasi orang terutama yang dilegalkan berada di dalam hukum adat itu. Jadi hukum adat itu, hukum adat Soko Bisoko, karena di dalam suatu hukum itu wajib ada orang, ya, dan klasifikasi orang di dalam hukum, tempat, waktu, dan ruang, ya, itu harus ada di dalam hukum. Kalau tidak ada itu tidak hukum namanya. Begitu. Jadi Soko ini yang asal, orang asal Soko ini. Sedangkan Pisoko adalah yang terpisah dari Soko. Soko yang asal, yang Pisoko yang terpisah dari Soko. Yang terpisah dari Tapi Soko. tidak asal lagi. Tidak asal, dia yang keduanya. Dia sudah yang kedua. Yang kedua. Ya. Limbago? Limbago ini adalah lembaga tempat menahan, ya. Kalau saya lembaga ini, ya, kalau kita uraikan sedikit, lembaga ini ada lembaga kerapatan, ya, ada lembaga ini ya karena sifatnya menahan itu disebut juga semenda atau semondo. Semondo atau simpang ompek. Dompet Batanyo. Itu uang limbago namanya. Itu uang limbago. Iya. Masuk ke dalam itu. Ya. Kalau Soko, ya, terutama orang
yang kedua harta, Mm-mm. gelar, ya, dan juga keputusan yang bersifat mutlak asli. Coba diulang Dinda. Kalau soko Kalau soko ini orang, orang, tanah atau wilayah, siap itu keputusan yang bersifat mutlak, itu disebut soko. tanah, Orang, orang dan keputusan yang bersifat mutlak, ya, itu soko. Ada Boleh, kita tanah dulu. ya, Nah, kita tanah dulu. Jadi berarti ada tanah soko. ada tanah soko. Mana tanah soko ini? Tanah soko itu tanah yang sifatnya komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat, ya. Mm-mm. Tanah komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kalau untuk lingkungan hukum adat, lingkungan masyarakat adat itu ada wilayah adat yang soko. Wilayah adat soko itu wilayah yang tidak memiliki raja. Hanya penghulu, gabungan penghulu dalam yang memerintah di dalam kerapatan. Itu wilayah soko. Tapi wilayah Pisoko itu yang beraja. Kita tahan sedikit, kita tahan gitu. lagi, Dinda. Ada wilayah soko, Ada wilayah soko. ada wilayah Pisoko. Pisoko. Wilayah soko adalah wilayah yang tidak beraja. Beraja. Tapi wilayah soko dipimpin oleh dipimpin oleh Penghulu-penghulu. penghulu. Penghulu-penghulu, gabungan penghulu dalam kerapatan. Berarti nenek mama. Nenek mama. Nenek mama, ya, yang tepatnya penghulu. Penghulu Andiko bergabung, dia memerintah bersama dalam sebuah kerapatan. Jadi beberapa jumlah nenek mama yang bergabung dalam sebuah kerapatan. Iya, kerapatan negeri. Iya. Kerapatan Andiko. Iya. Dalam sebuah kerapatan Andiko inilah terbentuk sebuah pemerintahan wilayah. Inilah yang dikatakan dengan wilayah soko. Wilayah soko. Nah, artinya Dinda, negeri kita negeri Kampar. Iya. Kita urai sedikit saja Iya. agar sesuai dengan prolog saya tadi, warganet, bahwa kita mencoba membongkar, kita coba mengangkat, kita coba membangkit batang terendam bahwa artinya wilayah soko Kampar merupakan wilayah soko yang di Kampar tidak ada beraja. Beraja, ya. Di Kampar yang tidak ada beraja, itu namanya wilayah soko. Tapi yang sudah beraja, ya, itu sudah masuk bagian wilayah Pisoko. Jadi daerah wilayah-wilayah di luar dari yang tidak beraja di Kampar ini kita pertajam. Kalau kita gunakan istilah Andiko 44 cocok enggak, Dinda? 44 Andiko itu sebetulnya itu wilayah Soko sebetulnya semua. Cuman di dalam wilayah Soko itu ada wilayah Soko yang diberi raja, ya. Ada wilayah Soko yang tidak boleh ada raja. Oke. Jadi kalau menurut saya agar pemahaman daripada warganet ini sampai juga, kita tidak menggunakan istilah Kampar, tapi kita coba menggunakan istilah Andiko. Ya. 44. Ya. Jadi Andiko 44 inilah sesungguhnya wilayah Soko itu. Ya. Andiko 44 itu wilayah Soko karena jabatan-jabatan Datu itu adalah jabatan Soko, ya, yang melambangkan keturunan dari Adam dan Hawa. Bukan tadi kan saya sampaikan dari awal yang Soko berkeilian dari mama ke anak keponakannya, disambut oleh anak keponakannya. Iya. Sedangkan Pisoko itu bercucuran mati bapak bekalang anak. Itu sifatnya individu. Bukan sifatnya komunal atau publik. Iya. Individu itu sifatnya. Iya. Jadi kalau keputusan sendiri, keputusan individu, itu lebih rendah derajatnya daripada keputusan bersama. Maka keputusan Soko itu adalah keputusan bersama yang disebut keputusan jati. Iya. Keputusan jati. Jadi kembali lagi kepada wilayah Soko. Jadi Andiko 44 Ya. adalah merupakan wilayah Soko. Iya. Saya tarik lagi tadi, Dinda, bahwa Soko itu asal. Ya, asal, ya. Berarti wilayah Soko, Andiko 44 yang merupakan wilayah Soko adalah bahwa ini adalah asal. Asal dari segala Pisoko. Asal dari segala Pisoko. Iya.
bahwa Pisoko ini adalah wilayah yang beraja di luar daripada wilayah Adiko 44, itu merupakan Pisoko. Ya kan? Ya. Yang tentunya Pisoko ini di bawah. Kalau kedudukannya secara adat Soko Pisoko sebetulnya itu di bawah masanya di bawah Soko. Di bawah Soko. Ya, zamannya di bawah Soko. Berarti yang lain itu adalah baru, yang Soko adalah lama. Begitu. Artinya Kampar adalah Negeri tertua. negeri tua, Ya, negeri tua. negeri Soko, Negeri Soko. negeri asal. Negeri asal. Dalam wilayah Andiko 44 yang dipimpin oleh Niniok Datuk. Niniak Datuk Rajo di Balai. Iya, Niniok Datuk Rajo di Balai. Oke. Pindah kita sementara, Dinda. Mohon maaf narasumber. Iya. Ini kita semakin ekstrim Iya. bahwa wilayah Soko atau negeri tua itu adalah adalah Kampar maksud Ya, saya. Kampar. Dalam wilayah Andiko 44 yang di di bawah naungan Niniak Datuk Rajo di Balai. Ya. Sekarang pindah kita kepada Niniak Datuk Rajo di Balai. Ya. Seperti apa sebetulnya ini? Soko dia ini seperti apa betul? Ya, betul. Jadi Niniok Datuk Rajo di Balai itu sebetulnya dengan penghulu-penghulu Andiko itu duduk sama onda, togak sama tinggi dengan penghulu lainnya. Inyo itu adalah didahulukan selangkah, ditinggikan seranting dari penghulu lainnya. Ya kan? Dia jadi pucuk. Tapi sebetulnya penghulu-penghulu lain ini sebetulnya dari awal ya silsilahnya itu berasal dari keturunan datuk-datuk ini. Ya. Tunggu. Seperti apa tadi? Penghulu? Seluruh penghulu itu ya yang ada itu sebetulnya dari awal itu adalah keturunan dari datuk-datuk ini yang berkembang dan ditata kembali pemerintahan Andiko itu, dan sudah banyak kali ditata ulang pemerintahan Andiko itu sehingga dibuat pemerintahan pada akhirnya ada pemerintahan Ompek Sudi yang di dalamnya ada Ompek Suku. Di dalam pemerintahan Andiko Ompek Pelompek itu pada akhirnya. Apa bukti, Dinda? Kita kan bicara bukti. Ya. Kita bicara fakta. Ya. Kita bicara bukti. Ya. Orang pasti baru ya katakanlah yakin kalau bukti ada. Apa bukti bahwa kita negeri Soko nih? Atau seorang Niniak Datuk Raja di Balai ini seorang ya katakanlah pemimpin Soko ya? Pemimpin Soko ya. Pemimpin wilayah Soko. Ya, pemimpin wilayah Soko. Apa buktinya? Buktinya dilegitimasi atau disahkan melalui hukumnya. Ada hukum yang mensahkan ya jabatan-jabatan ini. Ya, jabatan-jabatan tata susunan ini. Karena itu dari pertemuan pertama bahwa saya mengatakan adat Soko Bisoko itu adalah hukum dasar. Hukum dasar itu adalah hukum yang menata sistem pemerintahan kedatuan dan sistem hukum kedatuan itu. Oke, itu kan hukum dasar. Iya. Jadi akhirnya hukum-hukum di luar wilayah Soko yang katakanlah di wilayah Pisoko ini sudah memakai hukum dasar Soko. Jadi begini, kalau di dalam adat itu di wilayah, kalau di dalam pasal 2 adat ya, panjang hantau batong enggak panjang bulu bawe. Ya, itu adalah kata aturan di dalam hukum adat. Ya. Artinya di situ setiap negeri memiliki adatnya masing-masing. Jadi ada hak setiap negeri membuat adatnya masing-masing. Tidak tergantung kepada adat di dalam wilayah Soko. Cuman apabila ada silang sengketa di wilayah Pisoko, tak bisa menyelesaikannya, boleh datang ke Pisoko, ke Soko untuk minta penyelesaian. Seperti itu. Karena kita memiliki solusi-solusi menurut hukum adat itu. Di mana solusi-solusi yang bisa kita Oke. Nah, saya lebih ke data-data yang sedikit ilmiah. Ya. Dinda. Soal bahwa Kampar negeri tua. Kampar negeri Soko. Bukti di luar tadi misalnya bukti fisik. Bukti fisik. Ya. Bukti fisik kita bisa melihat bukti fisik bahwa kode atau simbol dari Soko itu semuanya menyebar di seluruh dunia. Ya. Itu
di tapak Candi Moratakus itu ada bukti itu. Tapak Candi Moratakus itu ada seperti apa namanya itu, seperti apa yang seperti kompas. Simbol. Simbol kompas itu simbol silang, ya. Itu simbol Mandala itu. Itu simbol itu menyebar ke seluruh menyebar ke seluruh dunia, dan itu termasuk simbol tertua di dunia. Simbol kompas itu. Simbol mata angin. Iya, simbol mata angin. Simbol mata angin. Simbol mata angin itu termasuk simbol tertua di dunia. Kalau kita cek ya secara ilmiah simbol ini hampir menyebar di seluruh tanah yang ada di dunia ini. Dimanapun. Itu satulah bukti fisik. Bukti fisik kedua yang lain barangkali bahwa Andiko ini adalah wilayah Soko, wilayah paling tua. Bahkan bukan di Nusantara, barangkali di dunia misalnya. Apa bukti fisik lain selain simbol? Bukti fisik lain yang bisa kita lihat di mana peradaban itu dimulai, ya. Di situ pasti ada hukum, tatanan-tatanan yang dibuat secara baik. Di bawah Soko Pisoko ini memiliki banyak tatanan-tatanan hukum, ya. Termasuk salah satunya untuk mengimplementasikan masalah penyebaran simbol tadi, itu ada Undang 120, undang-undang tentang kelautan. Tidak ada satupun kerajaan di dunia ini ya memiliki undang-undang seperti ini. Kita sudah memiliki undang-undang kelautan. Undang-undang kelautan di pemerintahan Andiko. Iya, undang-undang kelautan atau undang-undang tentang perhubungan. Yang disebut dengan Undang-Undang 120. Satwi dia Tedae dan 20 dia Tedae, Satwi di dalam Mayu. Satwi di dalam Mayu. Ya. Itu undang-undang perhubungan ya. Undang perhubungan berarti datuk-datuk kita ini adalah pelaut dulu. Iya. Pelaut dan menyebar di seluruh Nusantara. Di samping undang-undang itu, undang-undang lain yang dimiliki oleh pemerintahan Andiko itu. Masih banyak undang-undang. Ya, semua aspek hukum itu diatur di dalam. Ada hukum keluarga, ada hukum perdata adat, pidana adat, hukum acaranya pun ada. Pemerintahan Andiko. Iya, hukum acaranya ada. Dan tidak ada untuk hukum acara pidana, perdatanya ada. Bagaimana perjanjian itu dibuat? Bagaimana untuk bahkan yang paling dalam penelitian saya menguji kebenarannya suatu produk hukum. Ya, kalau sekarang itu di dalam dunia internasional dikenal dengan secara ilmiah dikenal judicial review. Judicial review itu sudah ada, tapi tidak dengan istilah judicial review. Ya, yang dikenal dengan istilah nyata berkenyataan, terang berketerangan. Itu namanya kalau saya mengatakan teknik pembuktian langkah ompek. Metode pembuktian langkah ompek. Dan di situ bisa kita membuktikan apakah ini benar hukum ini dibuat atau tidak. Di situ. Dan itu tidak main-main itu. Iya. Dan mengerucut pada nanti hukum itu mengerucut kepada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak yang mana? Kebenaran mutlak itu datang dari yang satu. Iya. Itu kebenaran mutlaknya. Mengerucut nanti ke sana. Sebentar Dinda. Tadi kita sudah berbicara soal bukti fisik. Iya. Bahwa negeri Andiko adalah wilayah Andiko wilayah paling tua. Iya. Wilayah tua. Ini wilayah Soko. Iya. Dengan segala bentuk pemerintahan Andiko, dengan segala produk undang-undang hukum yang dibuat di pemerintahan Andiko di bawah kepemimpinan Ninek Datuk Rajo di Balai. Oke. Selanjutnya Dinda, kalau kita berbicara sejarah, bisa nggak kita coba berbicara tentang abad, tahun? Ya. Kalau kita bicara tua nih. Ya, begini Bang. Sebetulnya adat Soko Pisoko Limbago itu berbicara temporal. Temporal itu adalah waktu. Ya, berbicara waktu. Di situ melambangkan waktu-waktunya. Ya, yang mana waktu yang tua, yang mana yang muda. Nanti kalau ada bukti fisiknya di lapangan, bisa kita konfrontir dengan adat Soko Pisoko. Apakah ini masuk wilayah yang tua atau yang muda? Ya, tahun berapa di situ? Berarti kalau dia masih beraja, berarti Pisoko. Masih muda. Masih muda.
Kalau Pisoko. Kalau wilayah atau negeri, suatu wilayah atau suatu negeri itu beraja, berarti masih muda, karena dia Pisoko. Pisoko. Nah, karena dalam wilayah Soko tidak dikenal istilah raja. Iya. Tapi istilah pemerintahan kedatuan. Iya. Itu begitu, Dinda. Begini. Tadi saya bilang adat Soko Pisoko itu bersifat temporal, bersifat waktu, perkembangan waktu. Jadi dibuat hukum adat Soko Pisoko ini menggambarkan sebuah gelombang. Gelombang di mana gelombang di dalam air, ya, pusat gelombang ini kecil. Ya, tapi yang melebar itu, yang menghantam itu adalah gelombang yang terakhir. Nah, nampaknya yang besar itu yang terakhir, yang jauh itu yang besar, yang tengah itu kecil, Mbak. Seperti ini yang sebetulnya. Jadi bergelombang, perpindahan penduduk itu bergelombang juga. Jadi akhirnya yang besar itu kelihatannya riak besar itu di ujung. Di ujung. Sementara awal gelombang itu udah tenang, nggak nampak lagi. Jadi akhirnya negeri Soko itu sudah tertutup oleh gelombang besar besar Pisoko. Pisoko. Karena Pisoko itu banyak. Ada Pisoko itu yang menyebar. Karena melambangkan angin itu yang pergi dan yang datang. Oh, karena Pisoko tadi lambangnya angin. Angin yang pergi dan yang datang. Yang Soko lambangnya? Yang Soko itu tetap air. Air tetap yang memberi kehidupan. Yang memberi kehidupan. Itu dia. Nah, yang saya maksud secara ilmiah, Dinda, karena kita bicara tua, yang saya maksud dengan apa tadi itu, bisa nggak kita berbicara tentang abad keberapa dimulainya ini atau seperti apa? Itu yang saya maksud. Bisa. Kalau kira-kira itu kita begini baca. Bang ya. Kalau kita berbicara tentang abad ya, karena memang itu latar belakang ilmu saya ya, tidak ada sebetulnya sejarah ya, tidak ada sejarah, tapi saya mengetahui sedikit-sedikit filsafat sejarah itu ya. Sedikit-sedikit. Bagaimana sejarah itu, apa yang dikatakan sejarah? Sejarah itu adalah pergerakan waktu dari waktu ke waktu. Iya. Itu yang sejarah. Iya. Perpindahan dari masa ke masa. Kalau tidak berpindah dari masa ke masa itu tidak bisa dikatakan sejarah. Iya. Maka Soko Pisoko ini, adat Soko Pisoko ini menggambarkan itu. Ya. Kalau kita berbicara waktu, maka kalau di dalam penelitian sosiologis, kita cari dulu di lapangan, ada ndak mengatakan di situ waktu, ya? Kita konfrontir dengan Soko Pisoko. Kita konfrontir dengan Soko Pisoko, apakah lambang yang digunakan ya oleh yang dijumpai itu sama atau berbeda, atau perkembangan dari lambang dari Soko Pisoko yang dilambangkan Soko Pisoko. Kalau yang digunakan itu adalah lambang perkembangan dari Soko Pisoko, berarti itu baru. Oke. Seperti itu membuktikannya kalau secara simbol. Jadi Adinda narasumber, Adinda Nur Hidayat dan para warganet, ini yang kita maksud dengan apa yang dari awal tadi membongkar sesuatu yang mungkin tidak lazim saudara dengar. Iya. Tidak lazim para netizen dengar, bahwa dalam sejarah mungkin tidak pernah terdengar istilah yang disampaikan tadi, istilah Soko Pisoko. Tapi ternyata ini yang kita coba angkat, Dinda ya, melalui channel Sesok TV, ini yang kita coba angkat dan ini yang kita coba bongkar dengan mengedepankan tentu sistematika ilmiah. Kita tentu tidak bisa berbicara tanpa bukti, tanpa fakta. Bukti dan fakta berdasarkan penelitian yang amat sangat panjang. Kita sudah menemukan bukti dan fakta-fakta itu bahwa Soko, negeri tua, wilayah Andiko 44 yang bernama hari ini Kampar, ini adalah merupakan wilayah Soko. Betul. Wilayah Soko. Nah, demikian barangkali warganet untuk episode kedua ini amat sangat tajam, amat sangat menggelitik. Jadi bagi sejarawan, bagi budayawan yang mungkin barangkali berbeda pandangan, berbeda pendapat soal apa yang kita diskusikan ini, boleh saja. Saya akan berikan saran, kritikan di bawah kolom komentar untuk disampaikan dan memberikan wacana diskusi untuk kita ke depan. Demikian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sesok TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.